berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat. Bukan tanpa alasan saya memakai baju batik karena hari ini diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Ya, di mana sejak tahun 2009 oleh UNESCO batik ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non bendawi. Di mana tentunya untuk memperingati Hari Batik Nasional kita ini, untuk beragam lapisan masyarakat, mulai dari pejabat pemerintah dan pegawai hingga pelajar disarankan untuk mengenakan batik. Ini tidak terkecuali saya juga siaran pakai baju batik ya. Apalagi kalau dunia broadcast sekarang itu kan tidak melulu soal audio, tapi Anda juga bisa melihat secara visual. Baik, nanti di program Ruang Psikologi bersama Dr. Bagusani Putra, psikolog dan konsultan SDM, kita membahas tentang karir gak jelas bikin gemas. Anda tentunya bisa bergabung untuk bertanya-tanya seputar karir Anda, peruntungan masa depan pekerjaan Anda mungkin, asal bukan jodoh ya. Di 0811 309 1009 bersama Cak Bagus ya. Dan di mana untuk program ini bisa Anda simak di Radio Mardika Bondowoso, Radio Guyub Rukun RGR Tulungagung, Ersal FM Nganjuk, dan Radio Praja Angkasa Trenggalek. Saya coba sapa yang ada di kawasan Kerajaan Saudi Arabia, yang ada di kawasan Madinah, ada Cak Bagus. Assalamualaikum Cak Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nggak pakai batik karena sedang di Madinah ini. Cakep batiknya Cak Panji. Gitu ya. Ini ya, orangnya juga ganteng. Gitu. Nanti kalau saya dipuji ini rasanya langsung topi saya nggak cukup ini, langsung membesar gitu ya. Baik, sehat ya Cak Bagus ya? Alhamdulillah sehat dan bahagia Cak Panji. Luar biasa. Ini tadi saya sudah woro-woro ke sahabat pendengar dan pemirsa. Kalau Anda ingin tanya perihal barangkali pekerjaan Anda ini sedang stuck, Anda memimpikan karir sebagai masa depan Anda, tapi kok nggak jelas, dan rasa-rasanya juga mungkin bikin gemas gitu ya. Boleh, Anda nanti bisa bergabung di 0811 309 1009. Kalau soal jodoh dan juga rezeki mungkin itu bukan domainnya Cak Bagus itu. Domainnya Cak Panji, nanti kalau buka praktek. Nanti praktek sambil bawa bola ajaib gitu ya. Sama kartu. Sama kartu. Baik Cak Bagus, kalau kita bisa bicara soal karir dalam kita bekerja, itu pasti memang harapannya itu kan pekerjaan manapun juga, baik formal maupun informal, itu kan mendapatkan, selain mendapatkan honor atau gaji, ya otomatis ada kejelasan karir gitu ya, biar ada kebanggaan, otomatis juga gaji naik, insentif meningkat, tunjangan bertambah dan sebagainya dan sebagainya. Bisa, kalau perihal karir ini bisa dijelaskan seperti apa ini Cak Bagus? Baik Cak Panji, jadi begini, setiap orang ketika masuk pertama kali di dalam rekrutmen perusahaan, ini ada dua macam tipikal orang yang masuk. Yang pertama, kalau dia fresh, belum pernah bekerja atau baru saja lulus dari perguruan tinggi atau sekolah, maka harapan dia itu belum pada karir, tetapi lebih kepada yang penting dapat pekerjaan dan dapat gaji. Nah, ini motivasi orang yang fresh graduate. Yang penting dapat penghasilan gitu ya. Biar tidak dianggap pengangguran terselubung gitu ya. Benar. Jadi yang penting dapat pekerjaan, dapat gaji, itu cukup bagi orang fresh graduate. Tapi bagi orang yang experience atau yang sudah berpengalaman, dia ini ingin berpindah, pasti ada 3 hal yang diharapkan. Yang pertama tentunya gaji, kemudian karir, dan yang ketiga adalah suasana. Jadi sekali lagi, kalau yang experience ini tuntutannya lebih tinggi karena dia sudah experience, sudah berpengalaman,
dan punya banyak bekal untuk dia terapkan ke perusahaan sesudahnya, dia mengharapkan gaji yang lebih tinggi, karir yang lebih jelas atau karir yang lebih tinggi, dan suasana sebagaimana yang dia inginkan. Suasana itu termasuk suasana kerja di kantor, keterbukaan, leadership, dan lain sebagainya. 3 hal ini mempengaruhi teman-teman yang berpengalaman. Nah, tentunya ketika kita menjadi orang yang experience, yang sudah punya bekal, yang pengalaman maupun kompetensi, maka tuntutan kita akan semakin tinggi. Baik dari sisi gajinya semakin tinggi, karir dan suasana yang dituntut oleh teman-teman yang experience. Nah, sebenarnya Cak Panji, pekerjaan itu adalah prinsip jual beli. Jadi apa yang diperjualbelikan, perusahaan itu membeli dari pekerja. Jadi sekali lagi, perusahaan itu membeli dengan gaji dari pekerja. Apanya yang dijual belikan? Yaitu kompetensi. Nah, kompetensi itu tentunya dari pekerja yang dia harus punya skill, knowledge, attitude. Jadi skill, knowledge, attitude atau kemampuan, pengetahuan, dan sikap atau perilaku kerja. Ini yang dibeli oleh perusahaan dari para pekerjanya. Dibeli berupa gaji, karir, dan suasana. Nah, 3 hal ini. Sekali lagi, gaji, karir, dan suasana. Jadi karir itu salah satu bahan pertimbangan seseorang untuk masuk, terutama yang teman-teman dari experience. Begitu. Meskipun sekarang juga teman-teman fresh graduate juga sudah mulai mempertimbangkan karir ini. Artinya kalau melihat perusahaan, dia akan mencari perusahaan yang profesional, yang dia bertanya dulu dari orang-orang sebelumnya yang sudah masuk, atau saudara, atau temannya yang sudah masuk, atau tahu tentang perusahaan itu, berkaitan dengan karirnya dan bagaimana suasananya. Jadi tidak selalu gaji, begitu ya. Tetapi gaji merupakan faktor yang muncul, begitu ya, tetapi tidak selalu, gitu. Kemudian yang ketiga, perusahaan yang profesional itu pasti ada jenjang karirnya, karena setiap perusahaan yang profesional itu ada grade jabatan. Nah, grade jabatan itu macam-macam, ada yang semakin ke atas semakin kecil, misalnya dari grade 12 sampai 1 itu berarti direksi yang tertinggi, atau dibalik 1 ke 12 artinya grade-nya semakin tinggi semakin banyak. 12 berarti yang direksi. Jadi itu profesional, artinya di jenjang karirnya ada janji-janji dari perusahaan untuk memberikan selain gaji yaitu karir. Nah, karir itu yang kemudian diwujudkan dalam jenjang karir yang itu terdapat di job desk masing-masing. Jadi ketika kita melihat perusahaan yang profesional, itu pasti ada job desk-nya. Dan di job desk itu ada tuntutan atau yang disebut sebagai job specification. Jadi misalnya seorang supervisor, dia harus punya kemampuan apa, pendidikan apa, tertulis di situ kompetensinya. Kalau mau naik untuk jenjang ke asisten manajer, tentunya dia harus meningkatkan apa dan apa. Jadi misalnya seorang yang ada di staf pajak, maka dia harus memiliki brevet A. Misalnya seperti itu. Kemudian kalau dia masuk ke supervisor, dia harus mengikuti pelatihan brevet B dan seterusnya. Itu artinya ada jenjang karir yang jelas. Jadi indikator dari perusahaan yang profesional itu setiap jabatan pasti memiliki job desk. Dan job desk ini tentunya disusun sudah dengan job requirement atau persyaratan jabatannya. Sehingga ketika orang mau naik ke jenjang berikutnya, dia tahu apa yang sudah dia lakukan. Dia harus mengikuti pelatihan apa. Ini perusahaan yang profesional. Tetapi ada perusahaan yang tradisional, yang biasanya perusahaan tradisional ini merupakan family business. Biasanya kebanyakan family business. Kalau family business, maka jenjang karir itu diutamakan untuk member of family, anggota keluarganya dulu. Jadi jenjang karir ini yang ada di top dan middle itu harus diisi oleh anggota keluarganya. Jadi direkturnya itu pamannya, kemudian keponakannya jadi wakil direktur, kemudian direktur yang lain itu adalah sepupu dan lain sebagainya. Itu sudah berarti sudah dipatok punyanya family.
Nah, ini kalau kita dapat yang profesional, ini alhamdulillah artinya ada suatu jenjang karir yang jelas. Tetapi kalau kita masuk ke family business yang tradisional, tentunya kita harus menyiapkan diri, menyiapkan mental bahwa karir mentok. Iya. Artinya memang tidak harus selalu kita ini kemudian menuntut karir, tetapi kemudian kita pahamilah bahwa gaji mungkin akan membuat Anda lebih nyaman daripada karir. Demikian Cak Panji. Betul. Mentok-mentok mungkin sampai di level manajer barangkali ya. Betul, seperti itu. Karena direksi sudah diisi oleh family. Ya, Baik. diisi oleh family. Sebenarnya ada ukuran nggak sih, misalnya saya berkarir di sebuah perusahaan begitu ya? Ada ukuran waktu nggak? Saya istilahnya 3 tahun ini harus meningkat 4 tahun atau 5 tahun begitu. Ya, Cak Panji, ini yang terjadi adalah di luar negeri, di negara barat. Perusahaan-perusahaan seperti Apple, Google, Yahoo itu sudah menggunakan kontrak psikologis. Kalau kita kan hanya kontrak kerja, di mana kontrak kerja itu berkaitan dengan regulasi, berkaitan dengan aturan-aturan. Tetapi kalau di tiga tempat yang saya sebutkan tadi, itu sudah ada kontrak psikologis. Artinya di situ memunculkan keinginan dari pekerja, saya ingin jadi asmen 5 tahun lagi, saya ingin jadi manajer 7 tahun lagi, apa yang akan saya lakukan? Itu di kontrak psikologis itu mulai dari awal, sehingga ada ikatan atau engagement antara pekerja dengan perusahaan. Jadi sebenarnya bukan patokan berapa lama, berapa tahun, karena masing-masing perusahaan itu punya patokan berapa tahun bisa naik, berapa tahun bisa naik, kalau ini memang profesional. Tetapi kalau kemudian itu pun kalau misalnya ada yang vakan atau yang masih kosong jabatannya. Memang tidak bisa dipungkiri suatu perusahaan itu pasti akan ada rotasi, mutasi, promosi, dan lain sebagainya kalau jabatan yang ada di atasnya itu vakan atau kosong. Ini bisa dilakukan proses untuk rekrutmen internal. Tetapi tidak juga kemudian menutup kemungkinan bahwa kalau kemudian ada ekspansi, misalnya perusahaan itu akan membuat satu cabang. Nah, ini perlu manajer yang banyak di cabang-cabang itu. Maka biasanya akan dilakukan rekrutmen internal, teman-teman yang kemudian punya jenjang karir dan kompetensi yang bagus bisa naik atau ekspansi ke manajer yang ada di cabang-cabang itu. Patokan sebenarnya gini, patokan untuk naik tidaknya itu tergantung juga dari kompetensi seseorang, Cak Panji. Yeah. Jadi harus hati-hati juga ketika kita menemukan the rising star. The rising star itu indikasinya 2. Motivasinya bagus, kinerjanya bagus. Jadi dia rajin, kinerjanya juga baik, maka dia menjadi the rising star. Nah, the rising star ini dia harus diberikan jabatan yang lebih tinggi atau tantangan yang lebih banyak. Karena kalau kita tidak memperhatikan the rising star ini, dan jumlah the rising star di perusahaan itu rata-rata hanya 5%, Cak Panji. Ini sedikit sekali. Orang yang termotivasi dan kinerjanya bagus itu hanya 5% di suatu perusahaan. Nah, kalau ini tidak diberikan tantangan yang lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi, atau jenjang karir yang lebih baik lagi, maka diprediksikan dalam maksimal waktu 2 tahun dia akan hilang. Dia akan berpindah ke perusahaan yang lain. Nah, ini pimpinan harus mencermati kompetensi-kompetensi seperti ini, the rising star ini. Jadi usahakan memang ada jenjang karir yang jelas, tetapi ingat bahwa jenjang karir pun ini tergantung dari vakan atau tidaknya. Karena tidak akan mungkin kita akan menggusur seseorang yang mungkin secara masa jabatan dia lebih tinggi, lebih lama, dan dia masih ada kursi di situ, kompetensinya juga bagus, dan memenuhi persyaratan dari jabatan itu, sementara kita juga mau masuk, tetapi kursi itu masih diduduki orang. Jadi harus nunggu ini vakan dulu, ini butuh kesabaran. Begitu, Cak Panji. Masa nunggu harus disuksesi gitu ya? Cak Panji nggak boleh langsung geser Pak Aris ini. Nah, iya. Itu kalau itu levelnya saya jauh ini sama Mas Aris ini. Pak Diding ya, Pak Diding langsung geser Pak Diding gitu. Nunggu Pak Diding turun dulu baru Cak Panji bisa naik gitu. Iya. Tapi menarik
Yang sudah disampaikan oleh Cak Bagus ya, bahwasanya ada 3 hal, gaji, karir, suasana itu yang memotivasi orang gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau saya juga pernah beberapa kali, 1-2 kali lah kerja di sebuah manufaktur, di situ banyak orang karena kebetulan padat karya juga gitu ya. Ada orang yang tetap apa ya istilahnya itu nyaman meskipun jabatannya begitu. Yang penting bagi dia itu tetap dapat penghasilan. Istilahnya Hmm. kalau bisa dikatakan dismotivasi begitu ya. Iya, iya, Jadi iya. kadang-kadang para pekerja atau karyawan yang mentalitasnya seperti itu sih memang tanpa kita sadari ada begitu ya. Tapi apakah memang itu karena apa ya istilahnya itu karir yang lebih tinggi tidak semenarik kah sehingga membuat orang jadi malas untuk istilahnya itu mengoptimalisasi potensi yang dimiliki sehingga ya jabatan yang sekarang dia jalani itu dia merasa sudah enjoy, ngapain juga harus apa itu bersusah payah untuk naik ke level berikutnya, karena juga ada anggapan semakin tinggi pohon itu juga anginnya cukup kencang gitu. Gimana aja bagus? Betul. Ya, ada dua faktor yang mempengaruhi itu. Yang pertama adalah jenis kelamin. Biasanya kalau perempuan tidak terlalu mengindahkan yang namanya karir. Seperti yang Cak Panji katakan tadi, semakin tinggi pohon akan semakin banyak anginnya. Semakin tinggi karir seseorang, maka akan semakin banyak tantangannya. Nah, tentunya kalau perempuan biasanya fokus ke dia selain sebagai wanita karir juga ke rumah tangga. Bagaimanapun dua kodrat itu tidak bisa dipisahkan. Jadi biasanya ketika perempuan ditawarkan karir yang lebih tinggi tetapi mungkin pindah keluar kota, atau karir yang lebih tinggi tapi nanti work-life balance-nya terganggu, atau waktu dengan keluarganya akan terganggu karena ketika dia naik karirnya maka akan mengurangi waktu dengan keluarga. Ini yang kemudian para perempuan akan lebih betah di karir yang biasa-biasa saja, tidak terlalu fight seperti laki-laki. Kalau laki-laki karena dia memang sifatnya adventurer, maka dia ingin menjelajah sampai setinggi-tingginya. Itu yang laki-laki. Ini faktor gender. Kemudian yang kedua faktor dari gaji. Faktor dari gaji atau spend atau apa namanya ya, rentang gaji. Ada juga Selisihnya kemudian gitu ya. yang teman-teman, ya betul selisihnya. Jadi antara jabatan sekarang dengan jabatan yang lebih tinggi itu nggak sepadan dengan tanggung jawabnya. Betul. Jadi misalnya mohon maaf misalnya, nah, naik jadi supervisor dari staf biasa selisihnya hanya 100.000, tapi tanggung jawabnya lebih berat, Nah, bisa dimarah-marahinnya lebih berat. Nah ini lebih baik aku tak jadi staf daripada saya jadi supervisor tetapi kemudian gajinya nggak seberapa, dimarah-marahinnya luar biasa. Ini yang kemudian dua faktor ini tambah satu lagi biasanya usia. Menjelang usia pensiun, kalau tidak ada eh, uang pensiunnya yang disesuaikan dengan jabatan, maka orang tidak akan mengejar jabatan atau karir itu. Ini kalau tidak ada uang pensiun yang kemudian pensiun ini diartikan dengan jabatan terakhirnya. Nah, pensiunnya pensiun biasa atau tidak ada pensiun tetapi dari jam sostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Karena itu tidak mempengaruhi, jabatan itu tidak mempengaruhi di jam sostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kadang-kala kalau orang sudah mau sudah mau mahrid gitu ya, sudah mau pensiun, biasanya akan ya sudahlah saya di sini saja, sama saja nanti lagi juga mau pensiun. Jadi tidak ada gebrakan yang lebih bagus lagi. Ini juga tiga faktor ini mempengaruhi jabatan. baik. Sekali lagi untuk Anda sahabat yang ingin bertanya silakan di 0811 309 1009. Silakan Anda bisa kirim WA atau juga SMS karena nanti akan ditanggapi secara langsung oleh Cak Bagus. Beliau ini kalau soal perihal SDM, human resources dan sebagainya itu ibaratnya sudah khatam gitu ya. Asam garamnya itu sisi meliknya dunia ARD Sisi itu. balik. Kalau orang Jawa bilang kan seperti itu ya. Itu Iya. sudah sangat-sangat mumpuni begitu. Baik, kalau dari sisi personalnya itu sendiri, apa sih yang perlu kita persiapkan? Kita kan nggak bisa menuntut
Ya, kepada perusahaan bahwasanya karir saya harus begini ya, supaya ini gitu ya. Tapi di ya, sisi lain hal-hal apa yang perlu kita miliki supaya nanti kita itu cepat gitu ya. Karena ya, mau tidak mau, suka tidak suka kita dihadapkan pada situasi yang serba kompetitif di mana jumlah penduduk semakin banyak. Jadi ya, kalau istilahnya itu pasrah legowo itu boleh dibilang wis gak zaman gitu. Gimana iya, aja iya, bagus? iya. Iya, tapi begini Cak Panji, ada suatu kondisi juga bahwa jobless di masa pandemi ini semakin meningkat. Nah, ini tahun 2021 akhir ini alhamdulillah angka angka penyerapan tenaga kerja sudah mulai membaik ini. Tetapi artinya yang dulu-dulu ketika jobless pada masa pandemi, apapun kemudian setelah dia di apa namanya, setelah dia diputus hubungan kerjanya, pasti dia akan sudah lagi tidak memikirkan karir dan gaji, yang penting dapat gaji bulanan. Ini pada waktu pandemi kemarin ya, pada waktu di 2020 dan di awal 2021. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa perusahaan itu pasti mempunyai 3 kriteria ini. Kalau yang profesional ya, yang pertama masa kerja. Masa kerja ini memang harus dilalui. Masa kerja, kemudian ini yang menentukan antara junior dan senior. Itu artinya dari masa kerja itu. Anggapannya adalah masa kerja itu berkaitan dengan pengalaman. Jadi kompetensi yang diasah di dalam praktisnya, kemudian dia punya kaya pengalaman, itu masa kerja. Jadi bukan karena dia lebih tua umurnya, bukan, tetapi karena masa kerjanya. Namun demikian, masa kerja ini juga tidak menjadi tolak ukur yang pasti untuk masuk ke jenjang karir. Artinya, kalau kita sudah punya masa kerja di perusahaan sebelumnya, maka itu pun akan dilihat oleh perusahaan yang sekarang ini. Artinya pernah kemana-mana, itu pun juga, misalnya Cak Panji ya pernah jadi penyiar radio sana, penyiar radio sini, penyiar radio itu masa kerja di luar dari Suara Sidoarjo pun akan dianggap sebagai suatu pengalaman. Ini masa kerja. Kemudian yang kedua, kompetensi. Kompetensi itu artinya suatu nilai tambah dari seorang pekerja yang dikontribusikan kepada perusahaan agar perusahaan ini punya profit. Jadi misalnya kalau dalam satu wawancara perusahaan, wawancara rekrutmen begitu ya, kita diminta untuk memberikan berapa sih gajimu? Saya pernah itu ditanya berapa gajimu, saya bilang sekian puluh juta, saya mengatakan demikian. Loh, kenapa kok tinggi? Sebab saya bisa ini yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan saya bisa berkontribusi terhadap penghematan di perusahaan Bapak sebesar sekian M. Artinya Bapak mengeluarkan puluhan juta dalam waktu 1 tahun, tapi ketika meng-hire saya, Bapak akan efisien sekian M. Nah, ini yang kemudian menjadi daya tarik, keunikan, dan kompetensi yang dimiliki, sehingga itu tadi jual belinya bisa lancar. Nah, selain kompetensi juga pendidikan. Hanya saja, Cak Panji, memang kalau di dunia perusahaan itu, pendidikan saya rasa tidak terlalu dipentingkan ya, kecuali kalau di dunia perguruan tinggi. Hanya saja yang kita lihat bahwa kompetensi itu hal yang utama dibanding masa kerja dan pendidikan. Ini dulu yang kita coba cermati. Jadi kalau teman-teman pengen untuk karirnya lebih bagus, maka asalah kompetensi yang unik yang tidak dimiliki oleh orang lain dan berkontribusi, punya added value terhadap perusahaan. Artinya ini bisa dihitung secara kalkulasi finansial. Ketika nanti saya akan duduk di situ, maka saya akan bisa membantu penghematan atau menambah pendapatan perusahaan sebesar sekian dengan kemampuan saya. Itu misalnya seorang sales and marketing. Kalau saya jadi manajer sales and marketing, maka saya punya cara nih. Dalam waktu 1 tahun, pendapatan dari perusahaan saya naikkan 200%. Caranya ada di saya. Kalau Bapak mau mengangkat saya akan keluarkan cara ini dan gajilah saya sebagai seorang manajer. Demikian Cak Panji. Baik, luar biasa gitu ya. Dan memang menarik kalau kita bicara soal kerja karena ya otomatis terkait dengan periuk kita, senang pangan lah kata orang Jawa itu. Ya, betul. Jadi kalau kita tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, tentunya juga ini ada yang mengatakan juga ya seperti monoton rutinitas itu yang kita sebenarnya sih oke lah mengerjakan sesuatu, tapi kayaknya sesuatu hal yang tidak bisa membuat jadi kebanggaan gitu ya. Karena mungkin kalau di tahun pertama kita, ini contoh ya, kita menjadi operator misalnya kalau contoh di perusahaan saya dulu, operator di
mesin pemintal benang. 10 tahun berikutnya kita masih dalam posisi yang sama. Nah, ini sepertinya kan Monoton. ada pertanyaan gitu ya, monoton dan juga kok bisa betah gitu. Mungkin karena betahnya ya banyak tanggungan di rumah. Betul. Nanti saya jelaskan itu nanti setelah iklan. Baik, Cak Bagus, kita rehat dulu. Dan juga untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa, kami akan kembali sesudah kita ikuti beberapa pesan berikut ini. Dan masih bersama di Ruang Psikologi ada Cak Bagus dengan tema Karir Gak Jelas Bikin Gemas. Sudah punya pacar, hati berdebar. Tapi belum berani kenalan sama bapaknya yang kekar. Sudah punya banyak ijazah, S1, S2, S3. Tapi belum mau kerja. Kerja di perusahaan gede, sudah punya NPWP. Tapi belum lapor SPT, lapor pajak, e-filing aja. Nah gitu dong ngegas. E-filing lebih awal, lebih nyaman. Sudah punya Tapi belum. sekarang waktunya. Sudah punya Tapi belum. laporkan pajaknya. Sudah punya NPWP. jangan lupa lapor pajaknya. Sudah punya NPWP. pakai e-filing aja. CHEERS 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 Air minum yang terbaik. Hey, Cheers in the house. Cheers air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo atas nama Eryanda Vingga Paramita binti Eko Nurgianto. Eryanda Vingga Paramita binti Eko Nurgianto. Dulu tinggal di Perum Pabean Asri Blok F, nomor 32, RT 51, RW 16, Desa Sedati, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudari Eryanda Vingga Paramita binti Eko Nurgianto, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi, di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho,
bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Makasih loh udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. Baik, terima kasih untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada. Masih bersama di Ruang Psikologi dengan tema kita Karir Gak Jelas Bikin Gemas, bersama narasumber Dr. Bagus Ani Putra, psikolog dan juga konsultan SDM. Baik, Cak Bagus, ini ada pertanyaan yang masuk, saya bacakan. Ada kurang lebih ada 5 ini ya. Yang pertama dari Mbak Lili di Waru. Saya masuk ke pekerjaan yang tidak sesuai dengan passion saya, tapi saya merasa cukup nyaman akan lingkup kerjanya. Apakah itu salah ya Pak? Kemudian pendidikan saya selama kuliah jadi sia-sia dong. Oke, kemudian Mbak Cindy di Semambung. Sudah bekerja di perusahaan selama 5 tahun. Dan sering minta pindah divisi karena sering beda pendapat dengan teman seruangan. Ada saran untuk keadaan ini? Lalu saya bacakan 3 dulu ya Cak Bagus ya. Ada tweet dari Geraldi 274. Cak Bagus, menanggulangi karyawan yang sering mengeluh kehabisan ide untuk berinovasi untuk perusahaan, bagaimana ya caranya? Terima kasih tanggapannya. Baik. Terima kasih untuk Mbak Lili, Mbak Cindy, kemudian ada Gerald 274. Monggo tanggapannya Cak Bagus. Iya, untuk Mbak Lili, jadi tidak passion karena tapi suasananya enak ya. Jadi tadi seperti saya tegaskan bahwa di dalam kita motivasi kita tetap berada di suatu pekerjaan itu, terutama untuk teman-teman yang experience, itu adalah gaji, karir, dan suasana. Bisa jadi karir dan gaji menjadi prioritas kedua, tetapi mendapatkan suasana yang lebih nyaman, itu tidak menjadi suatu halangan untuk kita tetap bisa berkarya. Jadi juga pernah saya alami, gaji lebih sedikit, karir sudah mentok, tapi suasananya bagus. Kepemimpinannya enak, nyaman. Nah ini yang membuat orang bisa bertahan. Jadi sebenarnya Cak Panji dan para pendengar dan pemirsa sekalian, komitmen seorang pekerja itu dibagi menjadi 3, yaitu normatif komitmen. Normatif komitmen itu artinya kalau saya meninggalkan pekerjaan ini, sudah enak-enak kok kemudian meninggalkan. Itu terus kemudian kita menjadi comfort atau nyaman di zona itu, artinya kita tidak jadi meninggalkan pekerjaan itu. Itu pernah saya alami Cak Panji ketika saya keluar dari PNS, sudah jadi PNS enak-enak kok keluar, mesti pertanyaannya seperti itu. Itu artinya kalau saya nggak meninggalkan PNS, saya tetap di PNS, itu artinya normatif komitmen.
Kemudian yang kedua, continue commitment, yaitu ada sesuatu yang harus diteruskan di situ. Misalnya seperti yang Cak Panji katakan tadi, karena saya masih digaji, karena saya butuh gaji saya untuk bayar utang, karena di situ ada saya berutang budi kepada ownernya dan lain sebagainya, artinya itu ada yang masih diteruskan. Termasuk mungkin menunggu dari karir yang tadi diharapkan, itu juga termasuk sebagai continue commitment. Kemudian komitmen yang ketiga itu adalah affective commitment, artinya berapapun gaji yang kita terima, berapapun apapun karir yang kita terima, tetap kita menerimanya dengan ikhlas. Seperti misalnya abdi dalam di keraton, itu betul-betul affective commitment. Nah, 3 ini mungkin kalau yang melatar belakangi kita mungkin gajinya ini hampir sama dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Kalau gaji saya tetap aja di situ, tetapi saya nggak pindah-pindah karena mungkin ada continue commitment. Artinya ada sesuatu yang saya jalankan terus. Misalnya saya masih punya tanggungan, saya masih punya angsuran, sehingga saya membutuhkan gaji, itu yang penting bisa untuk bayar hutang per bulan. Itu yang continue commitment. Kemudian pindah-pindah divisi, apakah ada saran untuk saya? Ini Mbak Cindy ya. Nah, pindah-pindah divisi karena tidak nyaman dengan seseorang. Kalau misalnya, mohon maaf, ini kita harus introspeksi diri kita sendiri. Kalau di setiap divisi kita tidak cocok, mungkinkah diri kita yang bermasalah? Ini yang harus kemudian kita introspeksi. Jangan-jangan diri kita yang bermasalah. Nah, kita harus tahu mengaca diri, tidak harus dengan diri sendiri, tapi ditanyakan kepada sahabat kita yang ada di tempat kerja. Kira-kira aku ini ada masalah opo? Setiap kali dengan teman sekerjaku dengan teman seruanganku kok mesti gak cocok, dipindah kono gak cocok, pindah kene gak cocok. Ini harus ditanyakan lebih lanjut kepada orang lain, sahabat kita yang akan memberikan feedback secara jujur, bukan memanipulasi atau yang penting kita happy. Jadi kita harus punya sahabat yang bisa memberikan feedback untuk kita. Nah, saya yakin tidak semuanya kemudian relasi sosial itu ada konfliknya. Artinya kita bisa manage konflik itu dengan baik kalau kemudian kita bisa menyadari bahwa kita membutuhkan orang lain. Kata kuncinya turunkan ego. Turunkan ego sebelum kita bekerja sama. Bahwa kita butuh orang lain itu sudah menurunkan ego. Demikian tuh Mbak Cindy. Kemudian Mbak Gerald mengeluh inovasi-inovasi dari teman-teman yang diminta untuk berinovasi ini sering mengeluh. Maka sebenarnya inovasi itu muncul ketika kita punya waktu senggang yang lebih banyak. Nah, apakah di perusahaan kita itu sudah memberikan waktu kepada kita untuk berinovasi atau setidaknya merenung, berkontemplasi. Jadi ada di perusahaan Jepang dan di Barat, itu ada waktu 20 menit setelah jam kerja dimulai, mereka diminta untuk merenungkan apa yang sudah dilakukan di hari yang kemarin. Nah, kemudian apa yang sudah dilakukan di hari yang kemarin, apakah ada yang bisa diefisiensikan? Jadi kita belajar dari hari yang kemarin. Sehingga dari hal itulah 20 menit di awal itu membantu kita untuk membuat perencanaan kerja yang lebih baik di hari-hari berikutnya. Jadi sekali lagi kata kunci orang bisa kreatif dan inovatif itu apabila ada waktu luang yang lebih banyak. Sementara kalau kita ini terus mengerjakan tugas rutin tidak ada waktu, maka dimungkinkan kreativitas kita juga akan terhambat. Inovasi kita juga terhambat. Demikian Cak Panji. Baik, Cak Bagus. Tentunya kalau 3 aspek itu ada, gaji gede, karir oke, suasana menyenangkan. Ya. Siapa yang nggak pingin? Iya, bertahan di situ terus ya. Sampai nggak mau dipensiun ini. Gitu. Tapi pertanyaannya kira-kira ada perusahaan yang seideal itu kan? Ada nggak kira-kira? Life is some of choices ya. Betul. Jadi pasti ada kelebihan kelemahannya. Hidup ini adalah pilihan dan kita harus memilih sesuatu yang menguntungkan buat kita. Nah, kalau tidak ada 3-3-nya, 2 saja cukup. 2-2-nya nggak ada, 1 saja cukup. Nah, nanti saya berikan tips, Cak Panji. Iya, baik. Nanti di ujung kita dengar tips yang disampaikan oleh Cak Bagus. Baik. Ini ada pertanyaan lagi, Cak Bagus, saya bacakan. Dari Aswin di Tanggulangin. Saya sering mengalami burnout karena pekerjaan saya yang padat.
apa yang harus saya lakukan ya Pak untuk mengurangi rasa burnout saya. Kemudian dari Ririn di Kediri, bagaimana cara merefleksikan diri sendiri dalam memahami karir yang nantinya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian yang pertanyaan terakhir, ini dari Mbak Safira di Candi. Perusahaan-perusahaan di luar negeri seperti Google itu kok dalam soal fasilitas sangat mewah ya Pak. Apakah itu memang bisa meningkatkan motivasi kerja karyawan atau malah justru jadi bumerang bagi perusahaan? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Safira yang ada di Candi. Ternyata juga memantau suasana kerja di Google ya. Saya sempat baca-baca ketika ada media-media yang menyampaikan Google itu pekerjaan yang apa ya istilahnya itu suasana kerjanya di situ ada game, ada pokoknya nggak seperti pekerjaan informal atau ruang kerja informal formal lah ya. Jadi betul-betul di luar, kalau kita masuk ke kantor itu 180 derajat. Kalau yang sempat saya baca-baca di berbagai media. Baik, monggo tanggapannya Cak Bagus. Ya, kita ke Bu Safira dulu tentang fasilitas mewah di perusahaan. Jadi begini Bu Safira, Cak Panji dan para pendengar pemirsa, kata kunci orang itu produktif ya ketika hatinya senang. Jadi itu kata kuncinya ini. Ketika orang itu senang, maka dia akan mudah, hatinya senang, maka dia akan mudah untuk menangkap informasi. Nah, termasuk informasi visi misi perusahaan, tujuan perusahaan, rencana strategis perusahaan itu bisa masuk ke dalam pekerja itu ketika hatinya senang. Nah, ketika informasi bisa didapatkan dengan hati yang senang, maka kinerjanya akan semakin produktif. Itulah yang kemudian memacu beberapa perusahaan seperti Google memberikan fasilitas mewah. Fasilitas mewah, tetapi fasilitas mewah ini bukanlah kemudian memanjakan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika pekerjaan itu merupakan jual beli kompetensi, inovasi, termasuk di dalamnya inovasi, dengan gaji dan fasilitas tadi. Jadi mereka diberikan fasilitas yang mewah, artinya tuntutannya lebih tinggi. Apa itu? Inovasi. Nah, Google itu perusahaan-perusahaan yang inovasi, Zoom itu perusahaan yang inovasi. Di tengah tantangan banyaknya kompetitor seperti ini, tetapi juga dibutuhkan oleh masyarakat dalam era pandemi seperti ini, media komunikasi secara virtual itu sangat-sangat butuh inovasi. Nah, sekali lagi yang saya katakan tadi, inovasi itu hanya bisa dikembangkan satu ketika hatinya senang, yang kedua ketika dia punya waktu luang. Nah, inilah yang kemudian memicu Google dan perusahaan yang lainnya untuk memberikan fasilitas agar hatinya senang dan dia punya waktu luang untuk berpikir pekerjaannya itu sehingga bisa menghasilkan inovasi. Kemudian Mbak Ririn, bagaimana merefleksikan karir sesuai dengan keinginan kita? Tadi sudah saya sampaikan prinsipnya jual beli nih. Memang kita punya misi sendiri. Saya ingin berkarir sebagai seorang manajer 5 tahun ke depan misalnya. Itu planning karir kita. Tetapi juga kemudian kita lihat realita yang ada di dalam perusahaan itu. Satu, apakah perusahaan itu profesional atau tradisional? Kalau profesional artinya jenjang karir masih terbuka lebar. Tapi kalau tradisional apalagi family business, maka kita harus mencukupkan impian kita bisa fight terus di situ tetap, tetapi juga melihat gajinya sehingga kita bisa bertahan, atau flight, kita cari karir yang lebih bagus, yang sesuai dengan keinginan kita. Ya, tetapi di era pandemi ini kelihatannya agak susah ya ketika kita akan meloncat atau kita akan keluar kalau kita tidak punya kompetensi yang diinginkan oleh perusahaan lain. Jadi refleksi karir itu seperti keinginan kita sebenarnya tergantung dari realita yang ada. Artinya ketika perusahaan itu di situ belum ada yang vakan, kita harus bersabar pula. Masa kerja kita pupuk, kompetensi kita pupuk, artinya nanti kita akan menuai ketika memang sudah ada yang vakan. Tetapi sekali lagi, politik in office itu juga terjadi. Kadang-kala kita sudah menyiapkan, tetapi ternyata ada yang digadang-gadang oleh pimpinan sebelumnya untuk menjadi
putra mahkota. Itu yang juga akhirnya merontokkan lagi apa yang sudah kita inginkan. Kemudian Mas Aswin, saya mengalami burnout. Bagaimana caranya untuk mengatasi itu? Mas Aswin begini, setiap orang tadi kita punya keinginan tersendiri terhadap karir kita. Kalau memang burnout kita ini seimbang dengan karir yang ingin kita capai, ya artinya lebih baik kita stres bekerja daripada stres tidak dapat pekerjaan. Ini harus kita syukuri dulu nih. Betul. Stres banyak kerjaan itu harus kita syukuri dulu daripada kita stres karena nggak ada kerjaan. Sama-sama stresnya, tapi satunya bisa makan, satunya belum tentu bisa makan, masih bisa enjoy dengan teman-teman, masih bisa ada karirnya, masih ada gajinya. Ini yang harus kita syukuri dulu. Masih bisa belanja online. Itu masih ada yang lewat untuk nyicil, itu kan masih lumayan ya. Jadi tanggal 1 atau pas gajian itu hanya lewat aja, itu masih perlu kita syukuri karena ada yang lewat. Coba kalau nggak ada yang lewat, bingung lah kita. Insya Allah dengan rasa bersyukur ini itu akan mengurangi 70% dari stres. Demikian Cak Panji. Ya baik. Cak Bagus tadi juga Cak Bagus akan memberikan tips-tips dan kiat-kiat untuk kita ini. Monggo Cak Bagus. Ya. Jadi teman-teman, kalau kita ini kemudian beranggapan bahwa karir kita mentok, karir kita nggak jelas, ya, kemudian kita gemas, jangan gemas dulu. Kita punya pilihan kok. Life is sum of choices. Hidup ini adalah kumpulan dari pilihan-pilihan dan yang menentukan kita, bukan orang lain. Anda bisa fight or flight. Anda bisa bertahan di situ atau meninggalkan mengejar karir yang lebih bagus kalau memang orientasi Anda adalah karir. Nah teman-teman, kalau Anda masih ingin tetap fight, ada 3 cara yang bisa dilakukan untuk tetap bertahan di perusahaan itu. Yang pertama, orientasinya bukan lagi orientasi karir, tetapi orientasikan pada gaji. Selama gaji masih bisa mencukupi Anda di tiap bulannya, bertahanlah di situ. Karena kita lihat juga di era pandemi seperti ini, untuk melompat, kalau kita nggak punya kompetensi, maka kita tidak akan dilirik atau tidak akan dipinang oleh perusahaan yang lain. Kemudian yang kedua, siapkan keamanan psikologis. Meskipun Anda tetap ada di situ dengan jenjang karir yang tidak jelas, tetapi kalau di situ ada keamanan psikologis, tidak bisa dipecat sewaktu-waktu karena Anda sudah menjadi pegawai tetap, atau di situ ada dana pensiun yang luar biasa, pesangon yang luar biasa, bertahanlah di situ. Karena ada keamanan psikologis. Beribu-ribu, berjuta-juta orang sudah banyak kehilangan pekerjaan karena tidak aman secara psikologis, karena mereka bukan pegawai yang tetap. Maka bersyukurlah bagi Anda pegawai yang tetap, karena Anda punya keamanan psikologis di situ. Dan yang ketiga, jangan pernah dengar omongan orang lain. Seringkali orang ini dengar omongan orang lain, di sana lebih baik, sana lebih baik. Begitu masuk menjadi tidak baik, Anda pengen lagi pindah, karena mendengar omongan orang lain. Harus hati-hati, selektif. Ingatlah bahwa karir bukan ditentukan dari omongan orang lain, tetapi karir adalah diasah dengan kompetensi kita, dan jual belikanlah itu kepada perusahaan dengan bayaran karir yang jelas. Demikian Cak Panji. Betul, apalagi kalau kita yang sudah berkeluarga gitu ya. Nah, Ya, kalau kita terlalu idealis, jangan-jangan nanti yang di rumah nggak makan ini. Betul, iya. Maka bersyukurlah masih bisa punya pekerjaan. Stres gara-gara kerja lebih enak daripada stres nggak dapat kerja. Iya, seperti yang disampaikan oleh Cak Bagus, life is choice, hidup adalah pilihan begitu ya. Tentunya ini juga yang dilakukan oleh Cak Bagus, lebih memilih parpol yang baru daripada bertahan di parpol. Apa Anji? Buka kartu di sini. Baik, luar biasa Cak Bagus. Ini menjadikan banyak manfaat dan juga ilmu atau juga masukan untuk diri kita, apalagi kita yang sudah bekerja di perusahaan. Tentunya dengan pertimbangan masukan-masukan yang sudah diberikan oleh Cak Bagus, ini juga menjadi kita untuk lebih bijaksana dalam melangkah. Jangan sampai kita hanya emosi sesaat atau terpancing godaan gitu ya. Di sana loh, itu gajinya gede, ternyata beberapa tahun kemudian bangkrut. Sementara di perusahaan yang lama masih stay, itu masih eksis kita. Ini kan bisa menjadi sebuah masukan-masukan untuk kita. Cak Bagus, terima kasih untuk waktunya. Salam juga untuk keluarga, sukses selalu. Assalamualaikum Cak Bagus. Baik, Cak Bagus. Iya, baik.
Oh, terputus tadi jadi bagus. Baik, baru saja Anda ikuti program Ruang Psikologi dengan tema karir gak jelas bikin gemas bersama Dr. Bagus Ani Putra, psikolog dan juga konsultan SDM. Atas nama kerabat yang bertugas, saya Panji pamit akhiri tugas. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Assalamualaikum.